Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goryoris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-68. Dan saat ini dua seri terakhir dan di GP Malaysia kita akan mencoba sepenuh tenaga untuk mengejar selisih poin dari Enea Bastianini yang sekarang tinggal 11 poin saja. Jadi dua race lagi dan dengan jarak 11 poin masih ada kemungkinan buat Asep bisa merebut titel juara dunia dari Enea Bastianini. Oke, dan sekarang di perakiraan cuaca untung saja di Sepang tidak akan ada potensi untuk turunnya hujan back to sprint dan juga di main race event. Oke, sekarang waktunya sesi kualifikasi dengan suhu trek 44 derajat Celcius. Itu bisa bilang kayak panas banget suhunya, dan untung saja di sesi kualifikasi MotoGP Sepang ya, meskipun kita startnya dari urutan ke-8 tapi tidak masalah, kita udah berusaha maksimal dan ini pun kita menggunakan kompon double medium yang mana jika kita pakai soft pasti bakal lebih kencang lagi, yang berarti Fabio Quartararo dia akan start dari pole position dan dia memiliki lap time seorang diri di angka 1 menit 57,821 detikan, dan ini akan start dari grid kelima seperti yang kita udah prediksi kemarin. Performa ini yaitu mendadak menurun di akhir musim. Apakah ini akan menjadi sebuah titik balik bagi Asep untuk merebut titel juara dari Enea Bastianini dari klasemen untuk kejuaraan musim ini? Dan sekarang MotoGP Sepang sesi sprint kompon double soft akan kita gunakan. Cuaca cloudy tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan di sini. Jadi kita masih aman dan bisa nge-push dalam kondisi kering. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sprint Race Event Malaysian Grand Prix. It's on the way dan langsung saja kita mulai. Luca Marini datang menyusul namun dia gagal mengovertaking di turn 1. Marc Marquez melambat hingga di entry corner. Surasep bertahap masuk dari inside line dan wow, ada bendera kuning berkibar. Siapakah yang crash? Dan di turn kedua overtaking dari Acosta yang cukup ringan sekali hingga kini di tikungan ketiga. Dan sebelah kanan kita overtaking Acosta dan Joan Mir. Marc Marquez terlibat sebuah insiden di first corner. Oke, sekarang Enea Bastianini di depan kita. Apakah ini ya bisa kita susul? Dan Joan Mir diganjar long lap penalti atas insiden tadi, yang mana Joan Mir Marquez crash, yang dihukum adalah Joan Mir. Oke, sepertinya ini ya kita overtaking meskipun cukup kasar, dan kembali ini yang melawan memberikan sebuah fight back kepada rider Repsol Honda. Step by step kita mencoba lagi mengovertaking dan kini akhirnya sudah saya mengovertaking ini ya, dan ini kembali melawan di lulusan ini. Kemudian di tikungan ke-9 kita overtaking Fabio Quartararo yang melakukan pole position di balapan kali ini. Namun kita mengovertake dengan cara yang cukup kasar sehingga itu kurasa cukup kurang adil. Dan sekarang ini kembali memberikan sebuah perlawanan kepada Surasep, dan saat ini belum kembali datang menyerang. Menuju tikungan ke-13. Tikungan ke-14, tempat di mana Sepang Race 2016 terjadi antara Marquez dan juga Valentino Rossi. Kemudian back straight menuju last corner, Jorge Martin menjadi pimpinan balapan, diikuti oleh Tony dan juga Marco Bezzecchi. Oke, kini last corner menuju lap kedua. Mungkinkah Asep bisa masuk di 3 besar? Yang mana saat ini gap kita dengan Marco Bezzecchi terpaut 1 detikan. Fourth corner, kita mencoba light braking sembari berusaha untuk bisa ngerapat lagi gap dengan Marco Bezzecchi, dan terbukti sekarang dengan nomor saja gap dengan si Marco Bezzecchi, yang berarti ada kemungkinan bagi Asep untuk bisa meraih podium 3 di MotoGP Sprint Sepang ini. Cuaca cloudy, semakin gelap tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan. Semoga saja bisa berlangsung hingga nanti di akhir balapan. Oke, tikungan keempat, exit corner, masih dengan kompon double soft. Gear 4, oper ke ketiga lagi, stay in the line. Dan saat ini bersiap-siap mengovertaking dari inside line. Marco Bezzecchi akan kita overtaking di sini dan sepertinya masih belum bisa. Kemudian di tikungan ke 7,
Kita masuk mengovertake Marco Bezzecchi dan akhirnya Surasep berhasil merebut atau mengakuisisi podium dari Marco Bezzecchi. Dan sekarang game point dengan Enea menjadi 9 poin. Luar biasa. Come on guys, keep fighting. Semoga saja Tony Arbolino bisa kita susul juga di sisa balapan MotoGP Malaysia. Menuju tikungan ke-12. Saat ini Enea Bastianini terbukti masih belum bisa untuk mengatasi Marco Bezzecchi. Hingga sekarang Bastianini masih stay di tempat kelima. Oke, Marco Bezzecchi nyaris saja mengovertaking Asep, namun di backstride kita masih cukup unggul dengan Repsol Honda. Semakin akhir performa Honda semakin meningkat, namun lain dengan Enea Bastianini semakin terpuruk. Semakin akhir musim, Enea semakin kurang perform. Apakah mungkin menjadi sebuah efek bahwa Enea merasa tertekan dengan kehadiran dari Asep Surasep? Mungkin saja. Oke, lap terakhir masuki dan kini Surasep menjadi fastest lap of the race. Lap sebelumnya turn 1, Tony melebar, kemudian tikungan kedua, entry kembali. Arbolino yang merupakan rookie dari Moto2 saat ini, dia udah bisa membawa Ducati sangat kencang sekali, dan gue rasa ini menjadi sebuah harapan baru bagi Ducati karena ada jiwa-jiwa muda, bakat muda di tim Ducati Greece ini. Kemudian di tikungan keempat, entry kembali, masih gear 2, dan akhirnya Tony Arbolino semakin bisa kita kejar, kita susul di sini, dan side by side terjadi saling bertarung. Hingga sekarang akhirnya Repsol Honda masuk di posisi 2. Sekarang poin kita dengan Jorge Martin menjadi 7 poin saja. Luar biasa akhirnya. Oke, semoga bisa bertahan dari kejaran Tony Arbolino. Keluar tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9. Jorge Martin take the lead. Bahkan hingga sekarang Jorge Martin tidak tersentuh sama sekali oleh riders yang ada di belakangnya, terutama Asep Surasep. Menuju tikungan ke-11. Exit corner, dan guys, tinggal 1 sektor lagi di MotoGP Sepang. Sprint race event. Sedikit lagi, apakah bisa posisi pertama kita raih? 1 sektor tersisa di MotoGP Malaysia. Memasuki tikungan ke-14, backstride RHD on. Fokus ke fighting guys. Jorge Martin menjauh. Misalkan last corner, kita mencoba lane braking sembari berusaha mengovertaking Jorge Martin. Oke, hairpin, tikungan terakhir, dan akhirnya MotoGP Sprint Race Sepang telah usai dan Surasep berhasil finish di zona podium dengan menempati urutan kedua setelah dia start dari urutan ke-8 di MotoGP Malaysia. Kita bakal menjadi fast lap di balapan kali ini karena kita pakai soft, dan soft sedangkan yang lainnya kebanyakan pakai ban yang lebih keras daripada punyaan si Asep Surasep. Di klasemen game point tinggal 7 poin saja. Siapa sangka ternyata kita di akhir musim memiliki sebuah keajaiban yang ngebikin Asep bisa bangkit lagi ya, karena performa ini ya kurang mantul cuy di akhir musim ini. Ya semoga aja nanti di main race event GP Sepang hal seperti ini bisa kita lakukan kembali. Semoga saja, langsung saja ngelakuin selebrasi di podium MotoGP Sprint untuk seri Malaysia, dan saatnya bersiap-siap untuk main race event di MotoGP Malaysia. Let's go. Morning to all MotoGP fans from the Sepang circuit. We're live to bring you all the excitement of the Malaysian Grand Prix. Oke guys, tiba kita di sesi main race event untuk MotoGP Malaysia. Di 2 race terakhir, Fabio Quartararo start dari pole position dan Jorge Martin akan start dari urutan kedua bersama Ducati Pramac Racing. Nah sekarang kembali ke gridnya si Asep, yang mana kita start dari posisi 8, dan semoga saja dengan kompon soft medium bisa membuat Asep kembali masuk di zona podium. Semoga saja. Langsung saja kita mulai main race event MotoGP Sepang. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Malaysian Grand Prix
It's on the way. Dan langsung saja kita mulai 2 race terakhir. Dan sekarang ini tren saling kita overtaking Marc Marquez. Pelan masuk, kita entry corner, oke, hati-hati. Langsung kita beli inside line. Dan akhirnya saya berhasil masuk di posisi ke-6 setelah mengovertaking rombongan riders tadi. Dan lagi-lagi kontak terjadi, Fernandez melawan kita. Dan Enea Bastian ini lagi-lagi di posisi ke-5. Kita overtaking dari outside line. Apakah Enea bakal mendefense serangan dari Asep? Atau mungkin justru dia bakal mengalah? Let's see saja. Dan sekarang exit corner, masih kembali berduel side by side. Dan Enea kembali mendefense serangan dari Surasep. Yang kini ternyata sepertinya Bastian ini bisa kita pastikan lebih tangguh daripada balapan tadi di balap sprint. Oke, saat ini masih kembali Enea melawan dari outside line dan Asep gagal mengovertaking. Tikungan ke-7, kita overtaking ini ada masih kembali side by side. Oke, nice sekali. Dan kini RHD on menuju tikungan ke-9. Enea masih mendefend dan kini di hairpin corner Asep berhasil, namun gagal lagi karena Enea kembali mendefend sebuah serangan dari Enea yang sangat tidak bisa kita prediksi bakal kapan datangnya. Dari awal start kita mulai Enea tampak tangguh sekali sehingga sangat menyulitkan bagi Asep untuk masuk di posisi ke-5. Oke, saat ini gak akan kita sia-siakan momen emas yang kita dapatkan. Oke guys, last sektor menuju backstride. Sayang sekali kita kekurangan kecepatan di akselerasi sehingga kita ketinggalan gapnya dengan Enea Bastian ini. Tidak mengapa, masih panjang race MotoGP Sepang. Masih ada lap kedua, 3, 4, dan juga ke-5. Moving Alas nyaris saja menabrak kita. Dia terus mengambil inside line dan kita terlalu mengambil bagian luar. Oke, saat ini lap kedua masuk kita sekarang menuju tersatu. Kita mencoba late braking sembari berharap agar bisa merapatkan kembali gap dengan Enea Bastian ini. Oke, luar biasa gapnya semakin terjadi apa yang kita harapkan. Lap kedua masih berlangsung sengit. Perebutan posisi 5 masih terjadi di antara Enea dan juga Asep Surasep. Menuju tikungan ke-4, RHD on. Bersiap-siap di late braking. Oke, saat ini gear 2. Hati-hati fokus ke fighting. Exit corner. Here we go guys. Gear 3, gear 4. Agar stabil, oke, ke gear 3 kembali. Kita fokus ke fighting. Masih ini yang mendefend dan kini saatnya kita susul, bisakah? Masih belum bisa. Belum ada momennya, tapi tenang saja. Kemudian tikungan ke-7. Kita overtake ini dari selain sekarang akhirnya masih belum lagi bisa karena Enea masih terus mendefend race yang akan kita masuki. Luar biasa, sebuah defense dari Enea sangat-sangat ngebikin kita kesulitan buat masuk di 5 besar. Tapi sekarang ini, misal kalian perhatikan di posisi pertama ada Fabio Quartararo yang akhirnya dia nggak ngebikin mistake seperti balapan sprint tadi. Fabio Quartararo sekarang menjadi race leader tanpa terganggu oleh serangan dari riders lainnya karena Jorge Martin memiliki gap yang sangat lumayan jauh dengan Fabio Quartararo sepertinya sih. Oke, last sektor. Saat ini tikungan ke-14. RHD on. Kita mencoba slip trim namun gagal karena di exit corner Honda belum cukup tangguh. Masuki tikungan terakhir. Hati-hati, kalem saja. Tikungan hairpin. Dan saatnya kita bersiap-siap untuk menyusul di lap ketiga. Kita mulai serangan baru kita untuk Enea Bastian ini. Dan Surasep berhasil mendapatkan fastest lap of the race di lap sebelumnya. Turn 1, Enea semakin rapat lagi dan kita nyaris mengovertaking. Untung saja tidak ada kontak. Langsung kita overtaking Enea. Luar biasa akhirnya Enea kita overtaking dan akhirnya Surasep masuk di posisi ke-5. Dan akankah Enea kembali melawan? Sepertinya tidak lagi. Enea cukup mengalah kepada Surasep. Luar biasa akhirnya Asep masuk di posisi ke-5 dan mistake lagi terjadi. Kita menghindari kontak dengan Marco Bezzecchi sehingga kita terpaksa keluar racing line dan cukup melebar. Namun Enea Bastian ini belum bisa untuk mengimbangi sekaligus menyusul lagi atau men-switch back untuk posisi ke-5 dari rider Repsol Honda.
Oke guys, entry Gunnar, tikungan ke-7. Oh, agak mistake dan hati-hati dan nyaris saja kita crash. Kontak terjadi dengan Enea Bastian ini. Tidak terhindarkan kontak dengan Enea di perebutan titel juara dunia musim ini. Nyaris saja Marco Bezzecchi kita juga tabrakin. Oke, tadi kita sempat ngelebar gara-gara kita ngambil racing line terlalu dalam sehingga waktu kita keluar dari tikungan 7 menuju tikungan ke-8 kita malah menginjak krep dan hitungan krepnya agak sedikit timbul sehingga waktu kita nginjak krep tadi terus keluar itu ban depan agak wobble. Untung saja kita nggak sampai crash ya meskipun terpaksa ditabrak juga dari belakang oleh Enea Bastian ini. Untung saja kita nggak terjatuh jadi masih cukup aman cuy. Oke, sekarang kembali fokus ke sisa balapan MotoGP Sepang dan gap dengan ini masih cukup rapat karena sekarang ini ya terpaut 0,1 aja dari si Asep Surasep. Oke guys, last corner, hati-hati ke fokus ke fighting tikungan hairpin dan sekarang lap ketiga telah usai dan saatnya masuk ke lap keempat. Here we go, exit corner, RHD on menuju force corner. 2 lap lagi untuk MotoGP Sepang di 2 race terakhir MotoGP karir musim ini. Fabio Quartararo masih menjadi race leader dan Marco Bezzecchi melebar sehingga Tony Arbolino masuk mengovertaking dan Tony kembali di podium ketiga. Apakah hal seperti tadi akan terjadi yang mana Surasep mampu menembus podium 2 di akhir-akhir balapan? Kita tunggu saja momen yang akan kita lakukan. Saat ini Marco Bezzecchi tengah berusaha keras untuk mengejar Tony sekaligus menjauhkan gap dengan Asep. Namun apalah daya, Marco Bezzecchi tidak lebih tangguh dari Jorge Martin saat Tony Arbolino di beberapa kali ini mengovertake Marco Bezzecchi dan akhirnya Surasep kembali masuk di posisi keempat setelah mengovertake Marco Bezzecchi. Oke guys, ini gue yakin di klasemen pasti gap point kita semakin rapat dengan Bastian ini. Dan tinggal 1 race lagi, sebuah keajaiban terjadi. Repsol Honda mungkinkah akan mendapatkan titel juara dunia setelah bertahun-tahun lamanya sejak 2019 dan sekarang 2024. Terakhir kali Honda juara bersama Marc Marquez dan akankah tahun ini akan menjadi Honda dan juga milik bagi Asep Surasep. Semoga saja. Gak nyangka loh guys ya kita udah bisa untuk se-powerful ini. Sebenarnya kita nggak lebih kenceng dari Ducati ya, tapi berhubung yang menjadi pemimpin klasemen adalah Enea Bastian ini, sekarang performa dia itu sedikit ngedrop dan sekarang Enea kurang bisa perform dan fight di barisan depan sehingga Asep yang memiliki performa cukup stabil masih bisa berada di posisi depan dan sekarang di klasemen ada peluang buat Asep merebut titel juara dunia dari Enea Bastian ini dan baru kali ini atau di akhir musim Jorge Martin kembali cukup tangguh untuk bertarung di barisan depan dan sekarang gapnya tinggal 5 poin saja antara Asep dan juga Enea Bastian ini. Oke guys, Tony Arbolino sekarang akan menjadi target selanjutnya yang harus kita overtaking atau kita susul agar Surasep finish di zona podium. Kemokosio Fighting sekarang tikungan keempat. Terbukti gap semakin rapat dan Tony Arbolino kembali terancam keluar dari zona podium. Entry Gunnar dengan gear 4, gear 3, oke sekarang momentumnya langsung kita overtaking Tony Arbolino dari inside line. And finally Ducati Grace ini berhasil digeser oleh Repsol Honda. Finally Asep kembali masuk di podium dan saat ini Fabio Quartararo masih terus battle dengan Jorge Martin memperebutkan posisi pertama di MotoGP Sepang Malaysian Grand Prix. Tikungan ke-9, tikungan ke-10, sektor ketiga dimasuki dan kini di entry corner kembali. Hati-hati, oke, gear 2 cukup melebar, kembali ke racing line dan full gas kembali, oke. Kita oper ke gear 3 lagi di sini. Tikungan 12 sekarang masuk ke tikungan 12 menuju 14 dan sekarang kita mencoba early break lagi, hati-hati, oke. 1 sektor lagi dan backstride kita masuki exit corner, right hand device on. 1 tikungan terakhir di MotoGP Sepang, lap terakhir, final lap. Kita mencoba late braking,
Dan Jorge Martin gagal kita overtaking, tapi di exit corner ada momentum. Oke, luar biasa, kita kejar. Ready on, dan kini side by side. Namun di finish line, Jorge Martin masih cukup tangguh untuk kita kalahkan di race kali ini. Dan Fabio Quartararo akhirnya mereka kemenangan, dan Surasep berhasil masuk di podium, dan kita lagi-lagi lebih unggul dari Enea di MotoGP race kali ini. Oke, yang terpenting kita udah bisa menyingkirkan Enea dari zona podium. Makin gak sabar buat ngecek di klasemen. Dan sekarang Alex Rins di posisi ke-12. Sementara itu di posisi paling bawah ada Augusto Fernandes bersama Takaki Nakagami. Nah, Pecco Bagnaia finish di urutan ke-18. Di klasemen luar biasa, selisih poin tinggal 2 poin saja, yang berarti besok di Valencia GP kita wajib finish di depan dari Enea Bastian ini selama 2 race dari balapan sprint dan juga balapan main race event. Semoga saja Valencia GP menjadi bukti bagi kebangkitan Honda bersama Asep Surasep. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. We're moving the live feed to Parc Ferme, where the third placed rider has just joined the other riders. Perhaps the hope was to aim for victory, but with opponents like that, there was really little that could be done today. When Quartararo is having a good day, he shows us wonderful things, and today wasn't just beautiful, it was spectacular. This boy has earned the right to stand on the top step of the podium and celebrate victory.